Tole mesiman penduan pentalur ko suling kararata lako kita tuna ria pate inang karapa moyo bak tuna saladam pate penta ia itu sanksi turusan sangat yang karena keluarga besar Majelis Gereja Jemaat Bamba Klasis Masanda tu rampo metanda mali tu kaboro lako mama anadeni sidaruna sanksi turusan sangat yang karena keluarga besar PGRI cabang Masanda tu rampo metanda mali tu kaboro lako Agustina Panusu SPD inan tulatani torno marintin la sidiroki ibu Agustina Panusu SPD sidaruna sanksi turusan sangat yang karena keluarga besar kaum bapa jemaat Bamba turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama deni inan tulatani torno marintin ta sipakada mama na deni sidaruna sanksi turusan sangat yang karena kakek Dika Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama na deni inan tulatani marintin ta sitiro mama na deni sidaruna sanksi turusan sangat yang karena keluarga besar BPL dan aparat Lembang Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama ana deni inan tulatani torro marinting ka sitiro mama ana deni sidaruna sanksi turusan sangat yang karena keluarga kakek Siro Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama na deni inan tulatani torro marintin ta sitiro mama na deni sidaruna sanksi turusan sangat yang karena keluarga kakek Belona Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama na deni inan tulatani torro marintin ta sitiro mama na deni sidaruna sanksi turusan sangat yang karena keluarga besar PWGT Jemaat Bamba Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama na deni inan tulatani torro marintin ta sitiro mama na deni sidaruna sanksi turusan sangat yang karena keluarga Nenek Leon Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama na deni ina tulatani torro marintin ta sitiro mama na deni sidaruna sanksi turusan sangat yang karena keluarga Papa Pipi Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama na deni ina tulatani torro marintin ta sitiro mama na deni sanksi turusan sangat yang karena keluarga Mama Leon Jomay Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama na deni ina tulatani torro marintin ta sitiro mama na deni sidaruna sanksi turusan sangat yang karena keluarga Nenek Deo Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako mama na deni ina tulatani torro marintin ta sitiro mama na deni sidaruna sanksi turusan keluarga Mama Enal Belau turang pemetanda mali tutung kaboro lako papa na deni ina tulatani torro marintin ta sitiro mama na deni yang betul pikwa si sonda situ tak iminite misangararata di badoro mite mitorro anak
Ipaun kita metoron di patumatun na kita mga mulampasi patutan ilalu painantan di napakundun buwan na pagalimaman no pa atapo pa paraya di paparaya sulit yung kulit na lanta lumokong pa akulingan ta na tontok pasakin ako karapa ka na tumampa lako tutun nalalan para mo to patungkoran kamurikinan dan itimang kuresumaha dirante oleh paraya para mo to kuresumaha. Mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari Maling tutung kabor lagu bapak na pitin inan tula tani toro marinting ta si tiro bapak na pitin si taruna sang si turusan sang jakaran na Pak Alpin kilometer 5 durang kometan damani tutung kabor lagu bapak na uting inan tula tani toro marinting ta si tiro bapak na uting si taruna sang si turusan na ni angka delibong Turampo metua patumpo lang raramakamban puputar si pianiran inan tulatan ito romarintin lain di rumah duka. Yang itu sakuran sananta katongkoran kamarintinan di buah ditimang kuresumaga birande oleh paraya. Pada untuk kuresumaga. Halo.
Nama konten gratis. Konten gratis. Konten gratis. Iya. Ini Tiba duka tamate kamarintinan lante terampak mau mata ya sang siturusan sangat yang karena Bapak Pendeta Yesamiko inde botang durang pompolang rara makambang bugutang si piaderan katokonang kamarintinan tadi timang kurusumanga di rande pole paraya pada meto kurusumanga. di hadapan hadiratmu seraya menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu atas segala penyertaan kasih sayang Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Oleh karena pimpinanmu yang telah mengantar kami dari Masanda sampai tiba di Botang di tempat ini, kami sama-sama merasakan duka cita yang dalam bersama dengan keluarga besar Mama Dedi di tempat ini. Oleh karena itu kehadiran kami menjadi satu bagian dari kehidupan mereka, menjadi satu tubuh dalam suatu jemaat Tuhan, bahwa ketika ada satu yang berduka cita di sana pun kami sama-sama merasakannya. Kasih-Mu yang telah menaungi kami akan senantiasa melanjutkan pemeliharaan ini. Dan saat ini tersedia makanan minuman untuk kami nikmati bersama-sama. Kami percaya akan membawa kekuatan baru bagi tubuh jasmani kami. Kami sambut semuanya ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan. Sujud Iya, iya, iya. padanya. Iya, iya, iya. Iya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di tinung nate lalu tama katapusan na marigalan elo na ya tira nalu katapusan kate na katapusan kanalu kande ka paringasan betul te lulang lang kate lulang anggaran pate lulang kate nah, pada na lagi. Iya. Lulangan barang bete. Pisau pera bete. Pakan depo bete. Rangkaian bete. Lulang kasih bete. Lulang itu kalung bete. Talingan nararat bete. Temannya bete. Temannya nanti. Kan membutuhkan desa pula pak. Selin. Oh. Oh ya itu anu. Kamu beto pisau pera itu. Oh, kami untuk. Beli panus itu pisau pera. Oh, panus ikut nari itu pisau pera. Oh, itu lah. Gak ada. Iya.
Halo guys. Woi, londong na to karulang garampat eh. Baru bate, yang mana ni dari lo nambe kudo kanua. Yang motor rodo tongkol entau. Kurang ate, yang memada lian na, nani dari toma pakan lepuang, nenek nadu katembe kudo. Salah kate, yang memada ke kata pesandaran ne. Dokter rute, yang memada lian kepe, yang bola batu jongan ne. Sana na tumo balik ko te. Ya mo sa na pabay ne. Sarok ka dami banoropok. Na dari to dua. Dari ka toleng na dari tu lay ka toleng. Lay ka toleng sa na pabay ne. Sana ne puante paya do may bututati dari to karwa. Dari nene komisaro karuto dari pa nene cuma dalam bukara na dari panusu. Itu betul. Share kemarin.
Shalom. Selamat bertemu dalam pelataran duka dalam ibadah penghiburan bersama keluarga almarhum Bapak Ruben Pasa atau yang akrab disebut dengan Nenek Wandri. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah liturgis akan dipimpin oleh Ibu Penatua Elizabeth STH, sebagai pelayan firman Bapak Pendeta Ruben Alobunga STH. Kemudian yang ketiga penyerahan Pak Waimata. Yang pertama dari Jemaat Immanuel Botang dan PKB yang akan diwakili oleh anak. Yang kedua dari Stasi Katolik Mengkedek kepada Pak Wandri. Yang ketiga Karang Taruna dari Rantepao kepada Papa Anne. Kemudian acara yang kelima penyampaian. Yang pertama dari pemerintah. Kemudian yang kedua ungkapan hati keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Titus Tambaru SE. Kemudian yang keenam, penyampaian dari Majelis Gereja Jemaat Immanuel Botang. Yang ketujuh, istirahat, dan yang kedelapan, penutup. Kita melangkah ke acara yang kedua, ibadah. Kepada yang bertugas disilakan. Segenap sidang perkabungan yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, baiklah kita menenangkan hati dan pikiran kita. Jika sekiranya memungkinkan buat kita, alat komunikasi atau HP kita bisa di silent supaya tidak mengganggu jalannya ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam segala perkara kehidupan kita, semuanya mampu kita lewati bukan karena kuat kita, tetapi karena pertolongan dari Tuhan sendiri. Karena itu dalam segala situasi kita akan terus mengingat Tuhan sebagai sumber penghiburan, kekuatan bagi kita sekalian. Saya menjemput kita semua berdiri. Kita angkat pujian, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan, realitas kehidupan kita bahwa satu-satunya pengharapan kita orang percaya adalah di dalam Tuhan. Karena itu bersama-sama kita akan angkat litani pengharapan kita kepada Tuhan melalui Mazmur 121. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Amin. Di dalam suka, di dalam duka. Secara berturut-turut Jemaat Immanuel Botang paduan suara, setelah itu disambung vokal grup Jemaat Immanuel Botang dan PKB Jemaat Immanuel Botang. Disilahkan. Asa menantikanmu, bawalah pada Yesus semua pergumulanmu. Dialah sang pemberi jawaban.
menantikanmu. Bawalah pada Yesus semua pergumulanmu. Dialah sang pemberi jawaban terbaik. Firman-Nya menopang imanmu, tetap teguh bersama Dia kau teguh. Asa tak menjauh, ada bersamamu, asal engkau teguh. Asa tak menjauh, ada bersamamu, asal engkau teguh. Bersama Dia kau teguh. Memandang ke Kalvari, di bukit yang gersang, tercurah darah perjanjian suci. Anak domba Allah memandang salib itu dengan jeritannya. Betapa tulusnya kasih sayangmu bagi manusia. Anak domba Allah menjerit tersiksa, menanggung derita. Suara penuh haru menjerit dan merintih. Mengapa kau rela menanggung semua beban dosa dunia? Kasih-Mu tulus tak bercela, kasih-Mu sempurna. Menjerit tersiksa, menanggung derita. Suara penuh haru menjerit dan merintih. Oh Tuhanku, Engkau begitu kasih. Oh
mengkipuan lima toto unting oi tepadi doyuli mengkipuan pematoto unting oi tepadi Bapak kata na tontong say lako kada papa kata na koromanda lantepe na angki Bapak kata na tontong say lako. Ya, segenap rumpun keluarga dan anak cucu jemaat yang dikasihi Tuhan dan kita segenap yang hadir dalam pelataran duka cita pada malam hari ini. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam duka yang kita alami pada malam hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di tengah duka cita yang kami alami atas meninggalnya orang tua kekasih, kakek kekasih, kami tunduk di hadapan-Mu dalam duka ini, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan membawa pergumulan duka yang kami alami di hadapan-Mu. Dan di hadapan-Mu memuliakan Engkau. Dan di tengah duka cita yang kami alami pada saat ini, bersama dengan anak cucu, kami sungguh rindu mendengarkan Tuhan berfirman kepada kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah penghiburan yang sungguh luar biasa bagi anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Engkau berfirman. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkannya. Kami mohon hikmat Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti firman yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Sehingga dalam duka ini kami terus memiliki pengharapan, keyakinan bahwa di dalam Yesus Kristus ada kebangkitan untuk hidup yang kekal. Berkati hamba-Mu yang berdiri memberitakan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan hamba-Mu untuk boleh memberitakan firman-Mu pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang telah saya persiapkan untuk menjadi pembacaan kita dalam ibadah kita pada saat ini, saya telah pilih dari salah satu bacaan kita pada hari Minggu, bacaan leksonari, yaitu dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kitab Roma pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita harus hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan
Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian sabda Tuhan. Amin. Mengawali perenungan saya pada malam hari ini, atas nama pribadi dan keluarga saya macam menyampaikan duka yang dalam bersama dengan keluarga dan anak cucu, bahwa duka ini adalah hal yang kami juga, saya secara pribadi turut merasakan. Kemarin saya ditelepon Pak Pendeta, Pak Pendeta, kamu melayani kompani nakado Wandri kumba itu naka pokok benar na suara laku Wandri kumba itu naka Pakpo. Oh, tidak mati. Minggu lalu ya. Hari Minggu ya lalu. Emang tuh baru aku ditelepon. Dalam pemikiran saya, kenapa Pak Pendeta menelpon saya? Tentu Pak Pendeta sungguh luar biasa. Dia kami panggil Ambe, tetapi kadang juga bercanda dengan akrab dengan almarhum. Biasakan si Panimo, si Tantanan Kapu, biasakan si Roso, mak sondok-sondok mau ku makarna kule, nairu siapa tuh? Kue ruri. Yang ku butuh duko mama gento-gento nanti tata duko mau tuh kue ya deh, sangat parah. Lalu tondok, dia selalu ada dan bahkan menjadi tempat di mana keluarga dan kami jemaat sering minta pendapat. Mbak Nupati Ambe, ketika ada kegiatan-kegiatan di Babakanaan, lah pengucapan syukur raka, kadang Natal, waktu saya diuraikan ada, dia selalu ada. Bahkan itu Nabi biasa tukang pemain dia sama ada majari dalam. Yang tentu bisa dukuan di bang Babakanaan, tapi dia tetap pada pendirian bahwa dia harus tetap ada di Botang karena dia ada dalam wilayah itu. Jadi itu yang dia adalah sosok yang kami panggil Ambe, tetapi dalam saat-saat tentu kami kadang main seperti teman biasa, dan sangat susah mendapat orang seperti itu. Banyak orang yang nama tua-tua mau bang kisah atau tua no kamu si Panimo almarhum, sosok yang kami kenal dengan nama Nenek Pakpo. Itu panggilan akrab kami. Jarang ki panggil Nenek Wandri. Ya Bang Arito, Nenek Pakpo. Bapak Ibu Saudara, bagi saya ingin saya tekankan dalam perenungan ini. Yang pertama adalah
hasil dari pembenaran, yaitu hidup dalam damai sejahtera, adalah hidup dalam damai sejahtera. Kenapa? Dan itu sesuatu yang pasti. Damai sejahtera Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh setiap orang. Saat itu tahu para tunangan itu di sana damai sejahtera. Dan kita bersyukur bahwa di dalam Yesus Kristus kita manusia yang berdosa telah dibenarkan dan buat. Lalu muncul pertanyaan, saya ini telah percaya kepada Yesus, saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Mungkin dia belum mengalami damai sejahtera karena pemikirannya itu damai sejahtera itu adalah sesuatu yang hanya senang, semuanya terpenuhi. Itu damai sejahtera dalam pemikiran. Lebih mami, tak lebih mami hidup baik. Nanti pamarasan di detik pertama ini ada kali rasa. Tapi sebetulnya damai sejahtera yang ingin dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita dalam pembacaan ini adalah bahwa damai sejahtera yang meliputi seluruh kehidupan. Saya belajar dari almarhum saya lihat dia orang yang tidak mau terlalu pusing dengan ini dan itu. Dia jalani apa adanya. Dan saya belajar bahwa semuanya itu dijalani tentu tidak terlepas dari imannya. Bahwa beginilah kehidupan orang yang beriman, menjalani hidup dengan penuh sukacita, dengan apa adanya. Tak tanda kita padangku tu mengurah sama mengurah kali itu teh. Ini babakanaan dan ini kilo apa kilo 5 mengangkat almarhum ini orang sekekat. Atau anak cucu mungkin kenal dia, tetapi bagi saya kita adalah hidup dalam damai di sini dan ketika Kristus datang kembali. Yang kedua, bermegah. Dalam pembacaan kita dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Dan seterusnya dalam ayat 2 juga dikatakan begitu. Menarik apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang bermegah. Bermegah dalam konteks pembacaan kita bukan sombong, bukan berusaha tampil dengan beda, tetapi kalau kita melihat konteks pembacaan kita bermegah di dalam bahwa sejauh mana kita teguh dalam menghadapi berbagai penderitaan hidup. Walaupun misalnya dia sakit, dia tetap kuat dalam iman dan dia tetap berdoa kepada Tuhan, dan orang yang melihat
tiba saatnya kita akan memberikan pundi kasih kita. Dengarkanlah firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung.